Baik, perkara yang kedua, hukum yang kedua yang berkaitan dengan masalah wanita yang haid, as-siyam, puasa. Kata Syekh Utsaimin, fayahrumu 'alal haidi as-siyama, maka diharamkan bagi wanita yang haid as-siyam, fardhuhu wa nafluhu, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wala yasihhu minha, dan tidak sah puasa yang wajib maupun sunnah jika dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Lakin yajibu 'alaiha qada'ul fardhi minhu li hadits Aisyah. Tetapi wajib bagi mereka mengganti puasa yang wajib. Dan puasa yang wajib hanya satu. Apa itu? Puasa Ramadan. Iya enggak? Ya. Ya, yang wajib kaitannya dengan waktu, ya kan? Adapun puasa yang wajib banyak. Di antaranya puasa apa? Puasa nadar wajib, puasa nadar wajib. Ya. Nah, cuman dimaksud dengan wajib ini adalah wajib yang kaitannya dengan waktu, ya. Itu wajib bulan, ya. Adapun nadar bukan karena waktu, tapi karena nadarnya, ya. Maka wajib. Maka kita ingat kembali. Jadi apa yang wajib, maka hukumnya wajib di qada. Adapun yang sunnah, maka tidak ada qada untuk puasa yang sunnah. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis muttafaq alaihi. Beliau bercerita, kana yusibuna dzalik, ketika ditanya oleh Mu'adzah, seorang tabi'iyah, murid dari Aisyah, ma balun nisa taqdina as-siyama wala yaqdina as-siyama wala yaqdina as-salah. Mengapa kau wanita mengqada puasanya, tidak mengqada salatnya? Maka berkata Aisyah, karena yusibuna dzalik, adalah menimpa kami haid juga seperti kalian sekarang, ya. Fanu'maru biqada'is siyami wa la nu'maru biqada'is salah. Maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintah mengqada salat. Ya, dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang khawarij, haruriyah, ya, menunjukkan bahwa di antara pola pikir pemahaman orang-orang khawarij adalah bahwa wanita yang haid juga harus mengqada salatnya seperti mengqada puasanya. Kenapa? Karena mereka suka berlebih-lebihan. Ya kan? Itu ciri mereka, gulu dalam ibadah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau begitu tidak boleh puasa dan haram sebagaimana salat, tapi wajib mengqada puasa yang wajib, tidak salatnya, ya. Nah, kata Syekh Utsaimin kembali, wa idza hadat wa hiya sha'imah batala siyamuha walau kana dzalika qubail al-ghurub bi lahzah. Dan jika seorang wanita yang haid dalam keadaan berpuasa, artinya jika seorang wanita berpuasa dalam keadaan dia haid, maka batal puasanya meskipun haid itu terjadi qubail ghurub. Qubail tasghir dari qabla, sebelum, artinya sedikit sekali sebelum ghurub, terbenamnya matahari, bilahdah, sedetik. Artinya belum terbenam matahari, sesaat sebelum terbenamnya matahari tiba-tiba sang wanita mengalami haid, maka apa hukum salatnya, puasanya? Batal, tidak sah. Meskipun tinggal sibit tok selesai, ya kan? Maka batal. Kenapa? Karena tidak bolehnya wanita yang haid berpuasa. Bukan artinya meniatkan puasa, tapi dalam keadaan dia berpuasa meskipun sudah hampir buka, ya, gitu. Maka tentu saja kalau batal puasanya, apa hukumnya? Jika puasa itu puasa wajib, maka wajib diganti, ditukar di hari yang lainnya, in kana fardhan. Adapun jika ia merasa ahassat bi intiqalil haid, dia sudah merasa bahwa haid akan muncrat, kayaknya sudah tanda-tanda, ya. Wanita sudah merasa, kan biasa begitu, ada tanda-tandanya.
mulai pusing-pusing, ya, mulai suka ngomel-ngomel, ya, uring-uringan, ya, atau ada tanda-tanda yang lain yang dirasa dalam rahimnya, kayak ada pergerakan darah yang mau keluar dan sebagainya, ya. Jika sang wanita merasakan pergerakan darah haid sebelum terbenamnya matahari, tetapi tidak didapatkan darah yang keluar itu kecuali setelah terbenamnya matahari, maka puasanya sah, ya, maka puasanya sah. Saya kira terpancing dengan ini, batal. Maka puasanya sah. Ini al-qaul sahih menurut pendapat yang kuat di antara para ulama. Sebagian mengatakan batal, tapi ini qaul marjuh, pendapat yang lemah. Mengapa? Karena hukum batalnya datang ketika ada hukum yang lain. Itu apa? Haid, yaitu keluarnya darah haid. Adapun hanya merasa sudah tanda-tanda kayaknya mau, maka tidaklah membatalkan. Paling tinggi juga dia kayaknya batal. Kayaknya mau batal, bukan kayaknya batal. Kayaknya mau batal karena kayaknya mau haid, ya. Adapun kalau sudah haid, sudah pasti keluarnya haid, maka sudah pasti batalnya kuat. Akan ditanya mana dalilnya? Karena ada khilaf para ulama. Jika terjadi perselisihan, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, sekarang ada perselisihan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Pertanyaannya, apa dalilnya kalau begitu? Apa keterangan yang mengatakan hal itu? Kata Syekh bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang wanita ra'at fi manamiha ma yara ar-rajul. Seorang wanita, ini hadis Ummu Sulaim, Sahih Bukhari. Nabi ditanya tentang wanita yang melihat dalam mimpinya apa yang dilihat oleh laki-laki. Maksudnya apa? Mimpi basah, ya. Bukan mimpi hewan, mimpi apa? Mimpi basah maksudnya, ya. Bahwa laki-laki, wanita mimpi seperti laki-laki, itu mimpi basah. Maka apakah dia wajib mandi? Kata Nabi, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, dia wajib mandi jika melihat air, itu air mani. Jika dia melihat air itu, maka wajib juga mandi. Maka di sini Nabi menghukumkan kewajiban mandi dengan keluarnya mani, air yang terlihat dari bukti tandanya, ya. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa wanita menyangka dia mimpi basah, tapi tidak, orang taral ma, tapi tidak melihat air. Dia menyangka, dia melihat, dia merasa bahwa dia mimpi basah, tapi ditengok tidak ada air. Kata Nabi, laisa 'alaiha al-ghusl. Dia tidak wajib mandi. Maka sekali lagi, hukum ada karena adanya apa yang tampak, yang bisa diindrai. Sehingga kewajiban mandi berlaku ketika tampak adanya air mani. Jelas ya? Kalau begitu demikian pula hanya dengan haid. Hukum batalnya puasa terjadi jika ada keterangan bahwa dia haid. Dan bukti haidnya adalah keluarnya darah, bukan merasa mau keluar darah. Jelas ya? Baik. Bukan merasa mimpi basah sehingga dia wajib mandi, bukan. Tadi karena terlihat air, maka dia wajib mandi. Seorang wanita, dalam hadis yang tadi kita sebutkan, seorang wanita yang tidak merasa mimpi basah tapi melihat air mani, kata Nabi, al-ghusl, wajib bagi dia, al-ghusl, wajib bagi dia mandi. Kalau dia tidak merasa mimpi basah, tapi kalau dia melihat tanda, maka hukumnya adalah apa yang terlihat. Demikian pula untuk yang tidak merasa haid, tapi yang terlihat adalah darah haid, maka sudah berlaku hukum batalnya puasa. Sebaliknya, dia sudah merasa mau haid, tapi belum terlihat darah haid, dan setelah terbenamnya matahari, maka sah puasanya hari tersebut. Jelas ya? Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Ini hukum pertama dalam masalah puasa. Ada hukum yang lain tentang puasa ini. Kata Syekh, wa idza tala al-fajr wa hiya haidun wa lam yasih minha siyamun. Wa idza tala al-fajr, dan jika telah terbit fajar,
wa hiya haidun, dan dia dalam keadaan haid. Jika terbit fajar dan wanita itu wa hiya haidun wa lam yasihha minha siyamun. Wa idza tala al-fajr, dan jika telah terbit fajar wa hiya haidun, dan dia dalam keadaan haid. Jika terbit fajar dan wanita sedang atau tiba-tiba mengalami haid, lam yasihha minha siyamu dzalikal yaum, maka tidak sah puasanya hari itu walau tahurat ba'da al-fajr bilahzatin, meskipun ternyata ia telah bersih sesaat setelah salat subuh atau setelah fajar, bukan setelah subuhnya, setelah terbitnya fajar. Apa maksudnya? Maksud begini ya, seorang wanita mengalami haid sejak maghrib atau sejak 7 hari sebelumnya, ya, pas hari ke-8 ya, waktu sholat isya masih keluar darah haid, maka dia tidak boleh berpuasa tentu saja kan. Nah, kemudian ketika sholat subuh ternyata setelah terbitnya seorang wanita mengalami haid sejak maghrib atau sejak 7 hari sebelumnya, ya, pas hari ke-8 ya, waktu sholat isya masih keluar darah haid, maka dia tidak boleh berpuasa tentu saja kan. Nah, kemudian ketika sholat subuh ternyata setelah terbitnya fajar sedetik tiba-tiba ia dapatkan dirinya dalam keadaan bersih dari haid, dalam keadaan bersih dari haid. Kapan tadi? Setelah terbitnya fajar, meskipun sedetik, walau bilahzah, meskipun sesaat saja setelah terbitnya. Maka bagaimana puasanya hari itu? Bolehkah dia berpuasa, melanjutkan puasanya? Karena dia sudah bersih dari haid. Atau tidak boleh? Tidak boleh, ya, karena sudah terbit fajar. Seandainya dia bersih sebelum terbitnya fajar, ya, maka sah baginya puasa hari itu. Adapun sudah terbit fajar baru dia bersih, meskipun baru sedetik, tidak boleh. Ya, demikian saja. Dan ini semakin kuat maknanya ketika dia puasa wajib. Kenapa? Karena dalam puasa wajib disyaratkan niat sejak malam harinya. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Man lam yu'zim an-niyata min al-lail, man lam yu'zim an-niyata min al-lail, fala siyama lahu." Dalam hadis Hafsah Nabi mengatakan, "Man lam yubayyit an-niyata qabla al-fajr, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malamnya, dalam riwayat Hafsah, sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan sang wanita yang haid mungkin tidak dia berniat sejak malam, mungkin kan, tapi niatnya tidak sah karena masih dalam keadaan haid. Maka ketika haidnya selesai setelah terbitnya fajar, tidak ada waktu lagi untuk berniat, sehingga dengan demikian tidak dapatkan puasa hari itu. Nah, ini kasus yang dijadikan teka-teki oleh Syekh Utsaimin dalam Syarh Mumti tentang seorang wanita yang berkumpul dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan dan tidak ada kafarah dan tidak ada dosa bagi keduanya. Seorang wanita berkumpul, berjima dengan suaminya di siang hari bulan Ramadan dan dia tidak berdosa dan tidak wajib bayar kafarah. Bagaimana kejadiannya? Mungkin enggak? Mungkin katanya. Apa itu? Sang wanita bersih dari haidnya setelah terbitnya fajar. Setelah terbit fajar berarti apa? Sudah lewat waktu untuk berniat, ya kan? Maka seandainya pun dia puasa, tidak ada gunanya, tidak dapatkan puasa kalau tidak berniat sebelumnya, ya. Meskipun sebagian berpendapat tetap dia tidak boleh makan dan minum untuk menjaga
kehormatan hari itu. Tapi yang benar tidak. Dia wanita yang bersih, tetapi bersih dari haid setelah terbitnya fajar, habisnya waktu niat. Sehingga yang demikian sehari itu dia tidak puasa dan dia wajib mengganti saja kan. Adapun laki-lakinya safar. Dan orang yang safar boleh mengganti di hari yang lainnya. Cuman dia tiba siang hari. Ya. Nah, orang yang safar ketemu dengan orang yang baru bersih dari haid, jadilah suami istri kan. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi keduanya berjima, ya, bercampur di siang hari bulan Ramadan yang seharusnya tidak boleh kan? Tidak boleh, kita boleh bagi mereka. Kenapa? Karena keadaan syariat membolehkan bagi mereka. Jelas ya? Itu takatikinya. Baik. Perkara yang ketiga sekarang. Perkara yang ketiga dari hukum puasa adalah wa idza tahurat qubail al-fajri. Jika sang wanita bersih qubail al-fajri, sesaat sebelum fajar, fasamat, maka ia puasa. Ini tadi kalian yang berikutnya. Dia berhenti haid sesaat sebelum terbitnya fajar, sebelum habisnya waktu niat. Kalau dalam hadis itu apa? Minal laili, dari malam hari, dan terbitnya fajar menunjukkan habisnya waktu malam, ya kan? Ya. Maka jika terjadi hal seperti ini, maka sesungguhnya puasanya sah pada hari itu. Fasamat sahha shaumuha, puasanya sah pada hari itu. Wa illam taktasil illa ba'da al-fajr, meskipun dia sendiri baru bisa mandi besar setelah terbitnya fajar. Faham maksudnya ya? Ya. Jadi sesaat sebelum terbit fajar, saya sudah bersih ini. Cuman ya tentunya belum sempat mandi, sudah habis waktu, sudah terbit fajar kan? Belum sempat mandi. Akhirnya apa? Dia mandi setelah niat. Dia akhirnya baru berangkat mandi, dan mandinya pastilah selesai setelah terbitnya fajar. Ya, kalau selesainya setelah terbit matahari terlalu lama mandinya ini. Ya, kalau selesainya mandi setelah terbit matahari kelamaan mandinya, terlalu lama ya. Tapi insya Allah setelah terbit fajar pasti, ya kan? Nah, keadaan dia mandi dalam keadaan menunjukkan dia bersih setelah fajar tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena yang penting dia dapatkan niat puasa dalam keadaan dia telah bersih, selesai haidnya. Adapun mandinya itu urusan lain, karena mandi kaitannya dengan masalah fala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi kaitannya dia mandi itu kewajiban sebelum dia dicampuri oleh suaminya. Adapun dia sendiri telah sah dikatakan bersih, cuman belum mandi dan wajib baginya mandi besar. Ya. Nah, pertanyaan tentu saja, adakah hukum yang menguatkan, adakah dalil yang menguatkan hukum ini? Ada, kata Syekh Utsaimin. Ada. Yaitu seperti keadaan orang yang sedang junub. Ya, didapatkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim, anna kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'i ahlihi min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumu fi Ramadan. Bahwa Nabi yusbihu junuban, bangun esok harinya, pagi harinya dalam keadaan junub, yang bukan dari mimpi basah, tapi dari bercampur dengan istrinya di bulan Ramadan, dan dia berpuasa. Jadi beliau berpuasa dalam keadaan masih junub. Junubnya bukan mimpi basah, bercampur dengan istrinya, ya kan? Menunjukkan bahwa puasa Nabi sah atau tidak? Sah, karena Nabi lakukan. Pertanyaan, mungkinkah terjadi keadaan seperti itu? Bahwa dia junub bukan dari mimpi, tapi junub karena bercampur dengan istrinya. Ya, ternyata dia tetap berpuasa dan sah puasanya. Mungkin kayak itu? Mungkin tentu saja, dengan syarat junubnya tadi terjadi atau bahwa dia bercampur dengan istrinya terjadi sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar.
Adapun setelah terbitnya fajar batal puasanya namanya, ya kan? Batal puasanya, ya kan? Jadi berarti begini kejadiannya. Nabi bercampur dengan istrinya sebelum terbitnya fajar. Setelah terbit fajar selesai, ya, maka Nabi berniat puasa. Maka kemudian beliau mandi setelah terbitnya fajar dan sholat. Selesai. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita yang haid, jika bersih haidnya sebelum terbitnya fajar dan dia berniat untuk puasa, maka puasanya apa? Puasanya sah. Seperti halnya Nabi ketika dia junub, di mana keadaan junub beliau tidak menghalangi dari niat puasa, asalkan junubnya sebelum terbitnya fajar. Jelas ya? Baik. Dan ini mungkin terjadi pada seorang yang misalnya setelah junub dia tidur lagi, ya kan? Maka terbangun misalnya pagi harinya, ya, terlambat bangunnya, ketiduran, maka dia tinggal mandi kemudian salat subuh dari apa yang ketinggalan, dan bahwa dia boleh berpuasa ketika itu asalkan dia telah berazam, berniat sebelumnya sejak malam kalau itu wajib, atau bahwa jika dia sunnah nanti pagi harinya dia berniat juga boleh. Karena untuk puasa sunnah dibolehkan niat meskipun pada pagi harinya. Wallahu a'lamu bissawab. Sekira jelas ya. Ini hukum terakhir seputar masalah puasa. Sebelum kita melangkah kepada hukum yang ketiga itu tentang masalah tawaf, mungkin ada pertanyaan dari akhwat, dari ummahat, atau dari ikhwan seputar puasa dan salat. Adakah pertanyaan dari akhwat? Sebelum kita berpindah kepada hukum yang lain, yang dengan demikian masalah salat dan puasa telah selesai. Tadi berkaitan dengan membaca Al-Quran, apakah mushafnya mesti dipegang atau? Pertanyaannya tentang ketika membaca Al-Quran. Ketika disebutkan pendapat yang kuat bolehnya membaca Al-Quran, itu pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama yang lainnya, ya. Apakah itu berarti membaca sambil memegang atau membaca tanpa memegang? Nah, tentang memegang mushaf ini ada masalah yang lain di sana, ya, yaitu kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam surah Najm, ya, Al-Waqiah, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Bahwa Al-Quran ini Al-Quran Karim fi kitabin maknun, yang tersimpan di kitab yang tersembunyi, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, ya. Maka kita dapatkan keterangan dari kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih, orang yang bersih. Maka permasalahannya di samping ayat ini juga ada sebuah hadis dari Amr bin Hazm, ya, di mana Nabi menulis kata kitaban, menulis sebuah surat kepada Amr bin Hazm yang isinya adalah la yamassul Qur'anu illa tahirun, dan yang lain an la yamassu al-Qur'an ahadun illa wa huwa tahirun, bahwa seorang pun tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, ya. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya. Tapi masalahnya bahwa untuk ayat sesungguhnya ada khilaf di antara para ulama tentang tafsir ayat ini. Apakah ayat ini menunjukkan kepada kita satu hukum bahwa orang yang tidak bersih tidak boleh menyentuh Al-Quran, atau bahwa ayat ini merupakan satu bentuk berita, insya saja. Kenapa berita bukan insya? Hanya kabar saja bahwa Al-Quran tidak disentuh, jadi tidak mengandung hukum, hanya mengandung berita bahwa Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang suci, dan maksudnya orang suci adalah para malaikat, satu pendapat. Ini pendapat yang Jarir At-Tabari dan yang lainnya, ya. Dan itu jelas dari ayatnya. Ketika timbul syubhat dari orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bisikan dari orang-orang Yahudi
ya, bahwa Nabi berguru dari orang Nasrani, sehingga dia pun menuliskan Al-Quran dari ilham dan bisikan orang-orang tersebut. Maka turunlah ayat ini menafikan syubhat tersebut dan mengatakan Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, innahu laqur'anun karim, dia Al-Quran yang mulia, fi kitabin maknun, yang dia pun telah tersimpan di kitab Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun, yang tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Siapa dia? Para malaikat. Dalam surah Abasa wa Tawalla, ya, Allah mengatakan kiramin barara bi aidi safarah, wa Al-Quran itu bi aidi safarah, di tangan para safir, para malaikat duta-duta, ya. Kiramin barara, yang mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia lagi, soleh. Menunjukkan bahwa Al-Quran di tangan para malaikat tidak mungkin diganggu oleh jin, apalagi syaitan, untuk mempermainkan Al-Quran dan menyusupkan dalam Al-Quran perkara-perkara yang bukan dari Al-Quran. Ya, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin Al-Quran terjaga, ya kan? Maka kebanyakan sebagian tafsir menafsirkan bahwa ayat ini bukan tentang hukum larangan menyentuh Al-Quran kecuali suci, tidak, tapi menjelaskan tentang berita bahwa Al-Quran turun dari Allah melalui perantaran para malaikat yang suci, bukanlah malaikat yang berbuat maksiat. Jelas? Ya. Tafsir yang kedua, yang di bawahnya lebih setingkat, yang mengatakan bahwa tidak menyentuh Al-Quran orang-orang kafir, musyrik. Orang-orang musyrik tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik adalah najis, maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Setelah tahun itu, maka dilarang orang musyrik tawaf di Ka'bah. Karena mereka najis. Bukan najis materinya, tapi najis secara hati mereka. Kesyirikan yang ada pada mereka adalah najis. Ya? Seperti firman Allah tentang apa? Khamr wal maisir, bahwa judi dan minum keras rijsun min amali syaitan, dia adalah najis dari amal-amal syaitan. Bukan tentu najis materi, ya, bukan najis bendanya, tapi najis amal perbuatannya, dari dia perbuatan maksiat dan kedurhakaan, ya kan? Maka demikian pula orang-orang kafir, karena mereka kafir dalam hati mereka. Oleh karena itu Nabi melarang, la tusafarul Quran ila ardil adui, tidak boleh, kata Nabi, membawa Al-Quran ke negeri musuh. Kenapa? Jangan sampai jatuh ke tangan orang kafir, dipermain-mainkan dan diperolok-olokkan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka najis, tidak mampu mengambil manfaat dari Al-Quran. Jelas? Makanya tafsir yang kedua. Setelah tafsir yang ketiga, barulah tafsir mengatakan bahwa tidak boleh meminta Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, sucinya bagaimana? Ada khilaf. Suci hadas besar, hadas kecil, dan sebagainya. Maka panjang surat di situ. Maka yang paling dekat dari perkataan ahli tafsir adalah yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Dan hadis Amr bin Hazm ini dilemahkan oleh para ulama tentang tulisan Nabi wasiat ini, ya. Tetapi Syekh Al-Albani merajihkan hadisnya sahih, dan itu yang tampak bahwa hadisnya sahih, bahwa tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, kecuali orang yang suci. Tetapi seperti yang kita ketahui pula dari siapnya hadis, bahwa ini dituliskan oleh Nabi kepada Amr bin Hazm yang akan berangkat ke Yaman, ya, yang itu adalah negeri orang Yahudi, orang apa? Nasrani. Maka kesannya bahwa tidak boleh menyentuh untuk orang kecuali dia yang telah masuk Islam, bukan orang kafir, ya kan? Sehingga dengan demikian dia pun tidak bisa menjadi hukum yang pasti untuk mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah berwudu atau orang yang sudah suci dari hadas besar dengan mandi atau yang lain-lainnya. Tidak. Yang benar tentang ayat ini bahwa dia adalah para malaikat atau orang kafir, dan tentang hadis tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah masuk Islam, artinya bukan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian wanita yang haid, yang rajih boleh menyentuh Al-Quran. Namun kalau kita mau mengambil juga pendapat hati-hati seperti pendapat yang tadi, ya, yang aula, maka tidak menyentuh kecuali dengan hajat, kecuali jika perlu, ya. Adapun menyentuhnya sekedar pegang saja, ya, masalahnya ada pendapat yang mengatakan tidak bolehnya, ya, meskipun dia marjuh, lebih utama meninggalkan, ya kan, daripada kita mengancam diri kita dengan
bahaya. Faman ittaqa syubhat faqad sabra li dinihi wa irbihi. Barang siapa menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah memerdekakan agama dan kehormatannya dari tuduhan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian demikian. Baik, ada pertanyaan dari akhwat. Ada pertanyaan. Pertama, waktu Ramadan saya mengalami haid selama 10 hari dan sakit 3 hari. Jadi puasa yang saya tinggalkan sebanyak 13 hari. Baru 7 hari puasa yang saya qada. Saya hamil. Sehingga 6 hari itu saya belum qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Ini pun dikarenakan kalian saya yang tidak mengqada sekaligus puasa tersebut. Apakah kafarah bagi saya? Jawabannya adalah pertama istighfar, ya, karena tidak segera melaksanakan kewajiban mengqada. Kemudian yang kedua adalah bahwa dia mengqada kembali puasa yang 6 hari itu meskipun telah lewat bulan Ramadannya, telah masuk Ramadan yang baru, bahkan telah dilewati pula. Jadi boleh dia mengqada. Adapun pendapat yang mengatakan jika sudah lewat Ramadan maka dia harus mengqada dan bayar fidyah adalah pendapat yang lemah. Sekali lagi apa yang wajib? Pertama istighfar, ya, akan kelalaiannya. Kedua mengqada apa yang telah ditinggalkan itu, dan itu wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah wanita yang haid apabila membaca ayat sajadah ia bersujud? Ya, wanita yang haid boleh untuk sujud sajadah, baik karena ia yang membacanya maupun dibacakan oleh orang lain yang juga sujud. Adapun jika yang membaca tidak sujud, tidak. Jika yang baca itu tidak sujud, maka tidak disyariatkan wanita yang haid untuk sujud. Ya. Adapun jika dia sujud, maka wanita yang mendengarkannya juga disyariatkan untuk sujud. Apa dalilnya? Keumuman keterangan tentang sujud tilawah. Bahwa sujud tilawah berlaku bagi orang yang membacanya, hukumnya sunnah, dan bagi orang yang mendengarkan dibacakan jika yang membacanya sujud. Jadi pertama, sujud tilawah disyariatkan bagi orang yang membacanya, ya. Dari Imam Ibn Hazm, orang yang mendengarkan, orang yang membaca, jika yang membaca tadi sujud. Jika orang yang baca sujud, saya pun sujud, ya. Adapun jika tidak sujud, tidak disyaratkan dia sujud, ya, jelas. Dan ini pendapat dari Imam Ibn Hazm, ya. Dan dia ketentuan konsekuensi dari pendapat yang membolehkan wanita untuk berzikir meskipun dia dalam keadaan haid. Yang dilarang hanya apa? Salat dan puasa serta tawaf. Adapun zikirnya boleh. Dan daripada bentuk zikir adalah sujud tilawah. Dan sujud tilawah, kita ingatkan dalam pendapat yang rajih dari para ulama, tidak disyaratkan padanya wudu. Ingat dulu, tidak disyaratkan padanya wudu. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi membaca surah An-Najm di Mekah dan sujud, maka bersujud pula orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sujud pula mereka. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidaklah disyaratkan pada sujud tilawah kewajiban untuk berwudu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh, bahkan disyaratkan. Itu suami tadi yang 15 tempat itu. Ada khilaf tentang hal itu, 15 tempat atau 14 tempat, ya. Yang jumhur mengatakan 14 tempat, 14 bukan 15, ya. Karena dalam Thaha cuma 1. Kemudian ada khilaf lagi di antara para ulama seputar sahnya riwayat tentang sujud tilawah tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis sujud tilawah pada surah As-Sajdah itu juga lemah. Wallahu a'lam bishawab. Lain dengan surah Al-Bayyinah, bahwa dia sahih. Pada surah Al-Bayyinah itu sahih. Adapun pada surah As-Sajdah
dilemahkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik cuma satu ayat. Yang baik cuma satu? 14 tempat yang saya. Ya, yang saya 14 tempat. Menurut jumhur. Ya, menurut jumhur. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tadi dijelaskan bahwa kalau baru tanda-tanda maka itu belum masuk atau terhitung misalnya tentang mimpi basah. Nah, bagaimana dengan tanda-tanda suci haid dari haid? Apakah sudah harus mandi? Sudah harus mandi? Ya, jadi tanda-tanda suci dari haid. Yang kita maksud dengan tanda-tanda bukan tanda yang sifatnya bukti. Tanda-tanda mimpi basah. Ya, artinya bahwa dia punya perasaan mimpi basah yang nanti dibuktikan dengan adanya tanda, bukan tanda-tanda. Satu kali tanda bukti adanya mimpi basah itu apa? Air. Ya, maka demikian pula halnya yang masalah tadi wanita yang haid, dia merasa ada tanda-tanda haid, pertanda akan datangnya haid, itu belum menunjukkan dia haid sampai terbukti tanda haidnya. Apa itu? Keluarnya darah haid. Sekarang tanda-tanda bersih. Ya. Nah, bila kita bahas tanda-tanda bersih, maksudnya tanda-tanda bersih adalah ciri-ciri atau bukti-bukti sudah bersihnya wanita dari haid. Jadi tanda-tanda ini karena dua bentuknya, ya. Bukan tanda-tandanya sekedar apa? Pertanda, sekedar pengantar akan bersih, bukan. Ya. Jadi kalau bilang tanda-tanda bersih artinya apa? Bukti bersihnya wanita dari haid. Apa itu? Ada dua tandanya. Sehingga disebut dia tanda-tanda. Ya, apa? Tasful bayda, keluarnya cairan putih, dan yang ketiga jufuf, keringnya. Ya, itu dua tanda. Satu kali. Dua tanda bersihnya haid yang karena dua disebut tanda-tanda. Saya paham ini bagus pertanyaan awal ini ya. Bukan saya melecehkan pertanyaannya ya, tidak bagus pertanyaannya. Karena saya pernah mengatakan tanda-tanda. Apakah sama dengan tanda-tanda mimpi basah? Tidak. Tanda-tanda mimpi basah artinya baru pertanda saja. Baru ciri-ciri mau mimpi basah. Nah, tentunya butuh tanda, butuh bukti. Keluar itu apa? Mani. Air yang keluar. Demikian pula bersih dari haid. Sekedar kayaknya sudah bersih, kayaknya itu belum cukup. Harus ada tanda. Apa tandanya? Dua tadi, sehingga kita sebutkan dulu tanda-tanda. Ya, maka tanda-tanda pada bersih haid beda dengan tanda-tanda keluarnya mani. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya penggunaan istilah saja mungkin ya. Mudah-mudahan dipahami ya akhwat. Tidak ada lagi yang tersama di sana. Mungkin saya kurang tepat memilih bahasa ya. Yang cepatnya adalah bukti bersih adalah dua. Ya, yaitu adalah keluarnya darah, asal beda, cairan putih atau jufuf. Baik, saya kira ini kayaknya tidak sempat untuk membahas masalah tawaf. Sehingga dengan demikian kita akan tunda pada pembahasan yang akan datang bismillah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan.